Oh, Cak. Ngobrol sih, Cak. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya, karena dia bisa dikatakan politisi ulung, politisi senior, dan sudah makan garam. Ya, beliau ini pernah menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya selama 2 periode, dan juga menjadi anggota DPRD selama 5 periode. Nah, dan saat ini dia sudah masuk ke eksekutif di Pemkot Surabaya. Kita panggil, siapa? Bapak Wakil Wali Kota Surabaya Armuji, Insinyur Armuji. Sehat, Cak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Terima kasih kita diundang podcast di kantor Antara. Ya, ini dulu sering kita juga datang ke sini, suatu inovasi, suatu gagasan di mana sekarang kita sudah bisa podcast di tempat Antara. Terima kasih, Cak, atas waktunya untuk menyempatkan. Sebetulnya kan seorang pejabat, apalagi seorang wakil wali kota ini kan sibuk ya, super sibuk, apalagi di hari-hari aktif seperti ini masih bisa meluangkan waktunya untuk ngobrol-ngobrol lah. Cak, di sini kita nanti kan bebas ngobrolnya ya, bebas mengalir aja, intinya seputar apalah kehidupan untuk giat Cak Armuji sebagai wakil wali kota. Tapi sebelum itu kita akan kembali ke masa lalu sebentar. Nah, ini kan Cak Armuji, saya panggil Cak nggak apa-apa ya? Iya, Cak Ji, gitu enak. Cak Ji. Lebih akrab. Familiar. Ini kan Cak Armuji sudah lama sekali ya berkecimpung di dunia perpolitikan ini, bahkan bisa dikatakan wah luar biasa, sampai jadi anggota dewan selama 5 periode kan luar biasa, tidak semua orang bisa. Nah, ini kiat-kiatnya seperti apa sih, Cak? Kok bisa pertama kali terjun ke dunia perpolitikan seperti apa? Ya, kita dulu itu kan juga seorang aktivis ya. Baik itu aktivis pada saat kita ikut berdemonstrasi ingin menjatuhkan Orde Baru, ingin menggulingkan Orde Baru bersama kawan-kawan mahasiswa, dan kebetulan kok ada suatu kesamaan bahwa pada saat saya jadi aktivis PDI pada saat itu juga sama nasibnya atas kesemenang-menangan Orde Baru, yang mana mereka selalu mengintimidasi, selalu merekayasa apa yang salah dikatakan benar, apa yang benar dikatakan salah, dan akhirnya saya jatuh hati ke PDI. Nasibnya ketua umum saya pada saat KLB di Sukolilo itu, wah benar-benar suatu cobaan yang luar biasa, intimidasinya sangat luar biasa, sampai presiden pun, almarhum Presiden Soeharto juga ikut campur tangan menentukan ketua umum partai politik ini. Makanya kok seperti ini, makanya saya terus ikut bergabung menjadi suatu aktivis, baik itu aktivis PDI maupun aktivis pro demokrasi. Oh iya, iya. Dari situ, Cak, ya, pintu masuknya ya. Pintu masuknya dari sana. Berarti seleting sama Pak Bambang Deha itu ya berarti? Sama, sama Bambang Deha sama. Makanya kita itu satu angkatan sama Bambang Deha. Kalau Bambang Deha itu mungkin dari eksekutif turun ke legislatif, kalau saya dari legislatif naik ke eksekutif. Oke, iya. Cak, ini dari periode pertama, kedua, ketiga, keempat, ini kok mulus terus ya? Apa karir politiknya Cak Ji ini? Sebetulnya apa sih sebenarnya yang membuat Cak Ji itu bisa mulus seperti itu? Apa ada kiat-kiat khusus? Ini mungkin bagi yang pengen pemirsa yang di luar sana yang ingin terjun ke dunia politik, mungkin bisa meniru Cak Ji lah, cara Cak Ji. Ya, jadi begini, sebenarnya kita itu sebagai wakil rakyat pada saat di DPRD, tentunya apa yang kita omongin pada saat janji kampanye kita, pada saat kita mengumpulkan mereka, pada saat kita mempunyai kepentingan dengan mereka,
kalau sudah jadi jangan lupa dengan hal-hal semacam itu. Kalau kita masih ingin bersilaturahmi, menambung tali persaudaraan, artinya di legislatif pun kadangkala anak-anak itu kalau sudah duduk itu kalau dicari susahnya setengah mati. Ditelepon, di WA atau di SMS nggak pernah dibalas. Tapi kalau saya semua itu kita soal itu bisa atau tidak, balasan itu selalu saya sampaikan, selalu saya forward lagi, selalu saya balas. Dan mereka juga senang, artinya mereka sudah mendapat minimal sudah mendapat suatu tanggapan. Harusnya minimal seperti itu. Artinya harus siapapun harus ditanggapi. Siapapun harus ditanggapi. Gitu. Soal nanti itu bisa atau tidak, itu urusan belakang. Karena kan melalui satu proses dan proses itu bisa mulus, bisa tidak, bisa berhasil, bisa tidak. Itu harus kita sampaikan dan mereka memahami hal-hal semacam itu. Oleh karena itu, selama ini memang Surabaya itu kan kalau dikatakan dengan daerah-daerah lain, warganya, rakyatnya itu kan tidak transaksional, itu sukanya kita. Dan selama kita jadi seorang politisi, pada saat-saat kampanye, kita tuh tidak pernah kok ngasih uang orang, atau beli suara, enggak pernah. Karena apa yang menjadi program-program saya itu selalu saya berikan kepada mereka, dan mereka kita kasih tahu. Kita juga ngomong bahwa itu bukan dana pribadi, itu dananya pemerintah kota. Dan pemerintah kota itu menarik pajak dan menarik retribusi itu dari rakyat. Makanya apa yang kita dapat ya kita kembalikan ke rakyat. Kita sampaikan jelas seperti itu. Jangan mengklaim bahwa itu anggaran saya, itu punya denda. Kita harus sama. Jadi baik itu di pemerintah kota maupun di DPRD. Makanya teman-teman yang di DPRD yang sekarang ini juga harus bisa seperti itu. Meskipun itu banyak-banyak suara pun, kenapa suara saya paling tinggi di antara teman-teman yang lainnya? Ya karena sudah terjalin silaturahmi dengan baik. Dan itu tidak bisa diukur dengan ukuran transaksional beli suara. Meskipun mereka dikasih, ya diambil uangnya, tapi soal nyoblosnya itu siapa? Dulu, kan nggak ada yang tahu. Pokoknya dia dulu mau dikasih, nggak minta dikasih, ya diterima. Itu seperti itu. Tapi ada ya di kalangan masyarakat itu yang masih berharap seperti itu ya. Misalnya harus ada imbalan baru mau nyoblos. Ya mungkin kecil ya kalau di Surabaya ada lah, terutama di daerah utara ya, utara sama barat ya. Mungkin yang itu nggak terlalu signifikan, kecil lah. Tapi itu biasanya yang melakukan hal semacam itu orang-orang baru lah, orang-orang baru dan mereka mencari instannya. Tetapi ya itu tadi karena dia sudah melakukan sesuatu dan mengeluarkan biaya yang cukup besar, nah, begitu mereka dihubungi lagi ya susah. Loh aku wis bayar loh. Lalu aku gak ada tanggung jawab sama kamu. Nah, jawabannya seperti itu. Nah, nanti butuhnya lagi misalnya pemilu lagi dia. Tapi masyarakat Surabaya kalau sudah dicederai seperti itu, mereka tidak akan berpaling ke mereka. Iya tapi nggak akan dilaksanakan. Berarti simpel sebenarnya. Apapun keluhan masyarakat dia ditanggapi lah sebisa mungkin lah. Kalau misalnya itu pekerjaannya Pemkot jadi arahkan ke Pemkot agar seperti itu ya. Itu harus seperti itu. Oh ya Cak Ci kan pernah menjabat sebagai ketua DPRD selama 2 periode. Itu bisa diceritakan nggak sedikit? Itu pertama itu zamannya siapa itu? Ya tahun 99 itu kebetulan PDI Perjuangan itu menang, gitu. Dan secara otomatis ketua DPRD-nya itu dijabat oleh PDI Perjuangan. Tapi tidak otomatis dulu undang-undangnya, dulu pilihan. Meskipun kalah atau menang, bagi mereka yang sudah memenuhi kuota untuk bisa menjadi pimpinan DPRD, itu pilihan langsung, diflorkan. Nah, itu tahun 99 sampai tahun 2004. Dan pada saat itu memang PDI menang mendapatkan ketua DPRD, dijabat saudara teman saya Basuki. Tapi begitu kena masalah, saya penggantinya sebagai ketua DPRD. Itu berapa tahun tuh Pak? 2 tahun. 2 tahun ya. Nah, akhirnya saya penggantinya, karena saya dulu juga sebagai ketua fraksi ya. Ketua fraksi terus ditunjuk, ditugas sama partai untuk menjadi ketua DPRD Kota Surabaya awal tahun 2004. Nah, PDI kan baru pertama kali memimpin di pemerintahan. Karena selama ini
yang memimpin di pemerintahan ya mungkin dari partai penguasa zaman Orde Baru. Kita nggak punya pengalaman. Golkar ya itu ya. Golkar. Dengan begitu ya teman-teman itu katakan tidak pernah duduk di pemerintahan, dapat fasilitas, akhirnya ya kalau diistilahkan kayak apa ya, Petruk Munggambale, jadi tidak tahu diri. Jadi banyak menyalahgunakan kewenangannya dengan hal-hal yang mungkin dianggap masyarakat itu tidak baik. Akhirnya banyak, itu bukan cuma di Surabaya, di semua tempat seluruh Indonesia melakukan hal seperti itu. Akhirnya pada kampanye berikutnya PDI dihukum kalah karena banyak pejabatnya yang seperti itu, gitu loh. Ya seperti ya yang tidak disukai masyarakat lah. Nah, dari pembelajaran, dari penggemblengan itulah kita bisa mempunyai satu pengalaman bahwa duduk di pemerintahan itu tidak mudah dan tidak gampang. Kita harus banyak pengalaman. Kalau mereka tidak bisa menahan suatu ujian, tidak bisa mereka lakukan tahan ujian itu, mereka pasti keblowok. Mereka akan tergiur segala sesuatunya dan akhirnya mereka pasti terjerumus. Dan banyak teman-teman seperti itu. Dan perlu saya katakan bahwa seorang politisi, baik itu di DPRD, DPR maupun di pemerintahan sebagai kepala daerah, tidak ada yang sakti. Karena apa? Katakan mereka itu punya kenalan di kejaksaan, punya kenalan di kepolisian, punya kenalan di KPK, tapi kalau pada saat mereka mengalami satu kesalahan, ya mereka pasti kena masalah itu. Contohnya banyak politikus-politikus Jakarta kan dudeng kabeh, artinya jagoan semua. Linknya juga sudah gak karu-karuan lah, Mahadewa semua. Tapi begitu anak kena masalah, makanya jadi seorang politisi, karena kepala daerah dan DPR kan jabatan politik ya, jabatan politik yang benar-benar kita harus bisa mengemban amanah yang baik. Gak usah sok-sokan, gak usah selama mempunyai wewenang terus menggunakan semena-mena dan tidak mau berbagi dengan yang lainnya, itu salah. Justru itu akan menimbulkan suatu permusuhan di tempat-tempat yang lain. Oke, Caci. Tadi kan untuk ketua DPRD yang pertama itu kan menggantikan posisinya Pak siapa? Basuki. Pak Basuki lah. Untuk yang kedua ini gimana ceritanya? Yang kedua, begitu kita ceritain dengan runtut. Pada saat 9 bulan 2004 PDI menang, 2004 sampai 2004 5 tahun 4 tambah 5 19 ya. 2004 sampai 2009 itu PDI kalah. Akhirnya saya tetap jadi anggota DPR, cuma jadi ketua komisi. Ketua komisi ya. Terus 2009 sampai 2014 PDI masih tetap kalah, maka saya jadi ketua komisi A. Tetap jadi ketua. Nah, setelah tahun 2015 ya 2019 PDI menang. Maka kebetulan saya waktu itu jadi sekretaris DPC. Ini kan langsung nggak usah pakai pilihan, langsung sesuai dengan aturan yang baru, maka pemenang partai pemilu mereka untuk jadi ketua DPRD. Karena saat itu sekretaris ya, jabatan politiknya dia. Sekretaris, akhirnya saya jadi ketua DPRD Kota Surabaya. Nah, dari situlah saya sudah banyak pengalaman untuk memimpin DPRD Kota Surabaya, termasuk teman-teman yang menjadi anggota saya. Saya selalu berbagi, saya selalu tidak menjadi suatu otoritas diri saya sebagai ketua bahwa saya selalu memimpin gini atau enggak. Tapi saya bagi untuk supaya ada sinergi antara pimpinan dengan pimpinan secara sejajar ini, terus pimpinan sama anggota, kita berbagi terus. Nah, disitulah teman-teman merasa enjoy, merasa senang, dan merasa mereka itu bisa juga diorangkan semuanya. Nah, Cak, setelah selesai menjabat sebagai ketua DPRD Surabaya, nah ini kok tiba-tiba langsung ke nyalek dulu ke DPRD Jatim ya. Apakah saat itu sudah, pada saat itu kan saat menjabat kan ada keinginan untuk maju ke pilkada Surabaya, pilwali Surabaya. Nah, tapi belum ada kepastian, sehingga kemudian
mencalonkan nyalek dulu kayak gitu ya. Itu gimana sih ceritanya? Ya, jadi kalau di aturan PDI Perjuangan, kalau sudah menjabat sampai 4 kali berturut-turut di setingkat yang sama, DPRD tingkat 2 misalnya, itu harus naik pada level yang setingkat. Maka saya ikut di DPRD Provinsi Jawa Timur. Pada saat pemilu tahun 2019 kemarin. Maka saya ya terpilih lagi menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dengan suara terbanyak. Ya, dengan suara terbanyak 136.000. Luar biasa emang. Dan itu baru memecahkan rekor. Itu sedapil ya? Cuma Surabaya aja. Surabaya. Nah, dengan begitu saya merasakan jadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur. Maka nggak tahu ya, tahu kita nggak ada niatan untuk maju di pilkada macam-macam. Tapi saya rasa pada saat itu PDI kan belum menentukan suatu calon dan belum ada yang mendapat satu rekomendasi. Begitu ada pendaftaran, ya sudah penyalon dipanggil aja lah. Ya kalau dipanggil akhirnya kita lihat pasangan sama si Pak Eri, ya sudah nggak apa-apa. Tapi kan waktu nyalon itu kan daftar sendiri-sendiri, ya, daftar sendiri-sendiri yang kiranya memang. Sebetulnya saya potong dulu. Tadi waktu di menang ya, kan suara Cak Ji banyak ya di pilkada Jatim, pilkada Jatim, pilgub apa? Pilek Jatim. Itu kan suara terbanyak. Saat itu posisi di DPRD Jatim jadi apa di fraksi di sebagai anggota? Anggota saja. Anggota saja. Sebagai anggota DPRD. Padahal suaranya banyak ya. Dan anggota Banmus. Apakah lantaran itu Cak Ji belum mendapatkan posisi yang strategis kemudian ingin mencalonkan diri maju ke pemilu pilkada Surabaya? Enggak itu. Saya itu justru di DPRD provinsi itu tambah santai. Karena apa? Karena kita juga jarang ketemu sama teman-teman. Karena dapil mereka kan beda-beda. Ketemunya cuma kunjungan saja. Kalau DPRD provinsi ketemunya cuma kunjungan, kecuali ada pembahasan ya. Tapi kalau nggak ada pembahasan, gedung DPRD provinsi itu sepi. Makanya saya mikir, kok ini ya gak enak ini ya. Jadi kalau DPRD kota kan kita itu guyup ya. Selalu ada di ruangan, selalu ketemu. Ini enggak. Kalau DPRD, karena kita memaklumi bahwa mereka dapilnya jauh-jauh. Ada dapil Madura, ada dapil Lumajang, dapil 2, dapil 10. Kan jauh-jauh pulang ke rumah sendiri nih. Belum tentu mereka punya rumah di sini. Kecuali ada rapat. Nah, ini yang membedakan di DPRD tingkat 2 sama tingkat 1 seperti itu. Saya masih ingat ya. Jadi dulu kan punya keinginan maju di Pilwali, daftar juga. Berdaftar ya, kemudian tiba-tiba mengundurkan diri di menjelang itu gimana kok? Apa itu semacam trik atau strategi dari Cak Ji agar apa gitu? Jadi kan begini, pada saat itu pandemi dan kegiatan tidak ada. Semua kegiatan baik itu di eksekutif, legislatif dan semua terfokus pada gerakan sosial untuk menangani pandemi. Nah kalau seperti itu orang kan lama-lama kita itu nggak ada pemberitaan, nggak ada hal-hal yang spektakuler yang kita sampaikan, maka orang tidak akan mengingat. Oh iya betul. Nah, setelah itu saya bikin sensasi. Ini mundurnya lah mengenai ini nggak yang punya ini. Ada yang benar lagi akhirnya, nah supaya kita itu cuma masih diingat gitu loh. Kalau ayem-ayem kan nggak kurang sporadis toh. Naiknya grade-nya itu nggak langsung loncat itu nggak sih. Nah dengan begitu akhirnya ya sudah. Nah mulai terus ditanya kenapa kok mundur. Jadi dari runtut. Semakin banyak yang semakin banyak yang penasaran, semakin banyak pemberitaan, semakin orang akan ingat. Iya. Strateginya luar biasa Cak Ji ini. Cak Ji, apa namanya? Ini juga menjadi pertanyaan saya. Apakah ini salah satu menjadi alasan Cak Ji sendiri? Ketika semua pada mendaftar sebagai calon wali kota, bukan cawawali ya. Sementara Cak Ji sendiri mendaftar sebagai cawawali. Apakah sudah ada feeling atau mungkin sudah ada pemberitahuan atau mungkin ada bisikan dari sana bahwa Cak Ji ini pantasnya sama
Cak Erik yang merupakan anak masnya Bu Risma saat itu. Apakah sudah ada settingan seperti dari pusat desain-desain di sana? Oh, nggak ada. Enggak. Saya memang sejak awal sudahlah kita itu sudah banyak makan asam garam di dunia politik, gitu. Ya sudah kita ada kesempatan anak muda yang memang itu dijagokan sama Bu Risma ya. Oh, iya. Ya, kita ikut tuturi ya sudah, saya ayo orang lain dorong-dorong. Kalau saya mungkin daftar wali kota, mungkin nggak dapat rekomendasi juga, gitu. Makanya kita menyadari betul dalam hal-hal semacam itu. Maka ya kita, feeling saya sudah daftar nomor 2 saja kan nggak ada masalah bagi saya. Mau nomor 1 mau nomor 2 nggak ada masalah bagi saya. Yang penting kita itu orang di politik itu kan mampu berinovasi, mampu mempunyai suatu kegiatan-kegiatan yang positif di kemasyarakatan dan mampu bisa berorganisir dengan baik. Saya kira seperti itu kalau saya. Jadi belum nggak ada nih Mbak Zia. Atau mungkin sadar diri atau mungkin ini bagian dari strategi olah. Kalau saya menjadi wakil nanti harapannya bisa dicalonkan dengan ya harapan kita ya hampir sama seperti itu. Mungkin kita juga sadar diri, tahu diri karena Bu Risma sudah punya calon gitu. Kan nggak mungkin kita harus benturan dengan hal-hal semacam itu. Maka ya sudah, saya pilih L2 aja, nggak ada masalah. Ya. Mau Cak, ngobrol sih Cak. Lagi viral di TikTok Yang ya. TikTok itu untuk flavornya hampir 150.000. Oh. Penontonnya Sudah itu banyak banget. sampai 5 juta. 5 juta. Luar biasa. Penontonnya 5 juta. Penontonnya tuh. Penontonnya sampai 5 juta. Oh,